Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini Allah masih tunjukkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga di pagi hari ini Allah masih langkahkan kaki kita kembali untuk menuju tempat yang paling mulia di atas bumi, yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian atas kasih sayang pula Allah Subhanahu wa taala mendudukan di sebuah majelis yang sangat mulia, majelis yang apabila kita duduk di dalamnya maka akan mendapatkan sakinah atau ketenangan jiwa, kemudian akan dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh para malaikat, dan akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis-majelisnya para malaikat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan yaumil akhir nanti kita semua mendapat syafaatnya. Amin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sejenak kita perdengarkan kembali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya salat berjamaah. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berburu dengan sempurna kemudian pergi ke masjid untuk salat berjamaah dan ia dapati orang-orang telah selesai sholat berjamaah, maka Allah memberinya pahala seperti pahala orang yang menyertai sholat berjamaah tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berburu dengan sempurna kemudian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan ia dapati orang-orang telah selesai sholat berjamaah, maka Allah memberinya pahala seperti pahala orang yang menyertai sholat berjamaah tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Hakim. Betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha untuk sholat berjamaah saja kita sudah mendapatkan pahala sholat berjamaah, walaupun sebenarnya kita tidak jadi menyertai berjamaah. Siapakah yang rugi jika kita mengabaikan kesempatan seperti itu? Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa hendaknya kita jangan menunda-nunda pergi ke masjid hanya karena mengira sholat berjamaah telah selesai. Apabila kita pergi ke masjid dan ternyata sholat berjamaah sudah selesai, maka kita tetap mendapat pahala sholat berjamaah. Tetapi jika kita telah meyakini sebelumnya bahwa sholat berjamaah sudah selesai, maka tidaklah mengapa. Dari Qubat bin Asyam al-Lazi radhiyallahu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatnya dua orang laki-laki yang diimami oleh salah seorang dari keduanya
lebih baik di sisi Allah daripada sholatnya 4 orang secara sendiri-sendiri. Sholatnya 4 orang dengan berjamaah lebih baik di sisi Allah daripada sholatnya 8 orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya 8 orang dengan berjamaah lebih baik di sisi Allah daripada sholatnya 100 orang secara sendiri-sendiri. Dari Ubad bin Asyam al-Latsi radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sholatnya 2 orang lelaki yang diimami oleh salah seorang dari keduanya lebih baik di sisi Allah daripada sholatnya 4 secara sendiri-sendiri. Sholatnya 4 orang dengan berjamaah lebih baik di sisi Allah daripada sholatnya 8 orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya 8 orang dengan berjamaah lebih baik di sisi Allah daripada sholatnya 100 orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Tabarani. Dalam hadis yang lain dikatakan jamaah yang besar lebih disukai Allah daripada jamaah yang kecil. Namun sebagian orang merasa cukup sholat berjamaah di toko atau di tempat kerja dengan 2 atau 4 orang. Mereka ini selain rugi tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid, juga rugi karena tidak mendapatkan pahala baiknya orang yang berjamaah. Karena lebih banyak jamaahnya akan lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Jika ada suatu pekerjaan yang lebih disukai oleh Allah, maka hendaknya kita memilih pekerjaan itu. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala suka melihat 3 hal. Yang pertama adalah sholat berjamaah, kemudian orang yang sholat di tengah malam, dan yang ketiga adalah orang yang maju ke medan perang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 2 buah hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya bagaimana sholat berjamaah. Maka kita niatkan untuk mengamalkannya, dan kita sampaikan juga kepada saudara-saudara kita. Hifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.